Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang mitokondria. Yang pertama, apa sih mitokondria? Apa sih pengertian dari mitokondria? Pengertian dari mitokondria itu sendiri adalah organel sel yang diselimuti oleh membran dan ditemukan di sel eukariotik. Fungsi utama dari mitokondria adalah sebagai tempat respirasi sel. Selain itu juga mitokondria berfungsi sebagai metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, hemostasis kalsium, transduksi sinyal seluler sebagai penghasil energi dan juga sebagai tempat memproduksi ATP yang didapat melalui proses fosfodilasi oksidatif. Kita berlanjut dengan bagian-bagian dari mitokondria. Yang pertama yaitu ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang dibangun di dalam nukleus dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua yaitu bagian membran luar. Membran luar ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein pori yang menyebabkan membran bersifat permeabel, yaitu artinya cairan dari luar dapat masuk ke dalam membran luar dengan mudah karena sifat dari membran luar yang bersifat permeabel. Yang ketiga yaitu bagian membran dalam. Membran dalam ini adalah bagian membran yang kurang permeabel. Artinya, pada membran dalam ini cairan agak susah masuk karena sifatnya yang kurang permeabel yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran dalam juga tempat utama pembentukan ATP. Bagian selanjutnya atau bagian keempat adalah krista. Krista adalah pelipatan membran dalam mitokondria yang merupakan tempat rantai transfer elektron dan enzim-enzim yang katalisis sintesis ATP. Bagian yang kelima adalah ruang antar membran. Ruang antar membran ini terletak di antara membran luar dan membran dalam. Ruang antar membran merupakan tempat berlangsungnya siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Yang keenam, bagian keenam yaitu matriks. Matriks ini berisi cairan seperti gel yang diliputi selaput yang mengandung sejumlah enzim siklus Krebs, garam, dan air. Dalam matriks juga mengandung materi genetik yang dikenal DNA mitokondria atau ntDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat, ion organik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Bagian ketujuh atau bagian terakhir adalah DNA. DNA mitokondria itu tidak sama dengan DNA yang ada di nukleus. Kok di nukleus itu berbentuk linier, sedangkan yang berada di mitokondria itu berbentuknya lingkaran. Sebagian besar DNA mitokondria mengandung gen yang berfungsi memproses respirasi sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang enzim-enzim yang berada di bagian-bagian mitokondria. Yang pertama yaitu bagian membran luar. Ada enzim monoamin oksidase, tiotinase asam lemak, enzim kirurenin oksidase. Keempat ada strokum C reduktase. Nah, bagian membran dalam ada dehidrogenase suknat, dehidrogenase asam keto, dehidrogenase D-beta hidroksi buterat, kemudian transferase asam lemak kartisistin. Kemudian di bagian ruang antar membran yaitu ada enzim adenilaktilase, nuleosida difosfokinase. Kemudian di bagian yang keempat yaitu ada matriks, yaitu ada enzim dehidrogenase pirufat, dehidrogenase isositrat, ada enzim sitase sitrat, fumerase, dehidrogenase malat, alkonitas, dehidrogenase glutamat, enzim asam lemak. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmi Wahyuni dengan NIM A1C4 19014.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan respirasi sel yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan suatu pemecahan glukosa atau gula pada tingkat sel. Tahapan glikolisis dibagi menjadi 10 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan fosforilasi, yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini, satu gugus fosfat ditambahkan kepada glukosa yang berasal dari ATP dan mengubah bentuknya menjadi ADP. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim heksokinase. Tahapan yang kedua yaitu proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Dalam proses ini hanya terjadi pengubahan isomernya saja. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim fosfoglukosa isomerase. Tahapan yang ketiga yaitu proses pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Di sini terjadi penambahan satu gugus fosfat lagi yang berasal dari ATP dan diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim fosfofruktokinase. Tahapan yang keempat sekaligus tahapan yang kelima yaitu proses pengubahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama menjadi dihidroksiaseton fosfat dan kedua menjadi gliseraldehid trifosfat. Dihidroksiaseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehid trifosfat yang akan dilakukan oleh enzim triosafosfat isomerase. Tahapan yang keenam yaitu proses pengubahan gliseraldehid trifosfat menjadi 1,3-difosfogliserat. Di sini terjadi penambahan fosfat atau prosesnya dinamakan fosforilasi. Selain itu juga melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen akan ditangkap oleh NAD dan akan terbentuklah NADH. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim gliseraldehid trifosfat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh yaitu proses pengubahan 1,3-difosfogliserat menjadi trifosfogliserat. Di sini 1,3-difosfogliserat akan melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan terbentuklah 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim fosfogliserokinase. Tahapan yang ke-8 yaitu proses pengubahan trifosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim gliseromutase. Tahapan yang ke-9 yaitu proses pengubahan 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat. Di dalam proses ini terjadi pelepasan molekul air yang kita sebut dengan H2O. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim enolase. Dan tahapan yang terakhir yang ke-10 yaitu proses fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat. Pada proses ini, fosfoenol piruvat akan melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim piruvat kinase. Hasil dari proses glikolisis secara menyeluruhan adalah 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Sebenarnya, ATP yang dihasilkan adalah sebanyak 4 ATP, tetapi dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka hasil dari 4 ATP menjadi 2 ATP. Ini adalah tahapan glikolisis secara menyeluruh, dan ini gambar yang didapatkan dari literatur. Baiklah, setelah diubah menjadi asam piruvat, dan jika ada oksigen, maka akan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif.
Tahapan glikolisis ini terjadi pada sitoplasma tanpa menggunakan oksigen. Proses glikolisis terjadi pada proses aerob maupun anaerob. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang dekarboksilasi oksidatif. Nah, apa sih dekarboksilasi oksidatif itu? Dekarboksilasi oksidatif itu merupakan reaksi yang sering disebut juga dengan tahap atau proses persiapan untuk memasuki siklus Krebs. Nah, dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3 menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu asetil koenzim A. Nah, saya akan menjelaskan dengan menggunakan skema dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dekarboksilasi yaitu mengubah asam pirufat yang berjumlah atom 3 menjadi senyawa baru asetil koenzim A yang berjumlah atom 2. Perubahan asam pirufat menjadi asam koenzim A akan menghasilkan NADH dari bahan NAD+. Selanjutnya, perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim akan melepaskan CO2 dan dibebaskan dari sel dan akan dikeluarkan dalam tubuh untuk mengubah asam pirufat menjadi CoA+. Asam pirufat akan menjadi CoA+, dibutuhkan pembuangan molekul yang disebut koenzim A. Asam pirufat harus ditambah koenzim A agar dapat menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya, hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah molekul asetil koenzim A, NADH, CO2. Satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dalam glikolisis. Artinya, proses dekarboksilasi oksidatif untuk satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs, di mana siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat atau kadang disebut siklus asam trikarboksilat. Di mana tahap dalam siklus Krebs adalah yang pertama ada asetil-CoA. Asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Yang selanjutnya ada sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase dan dia melepaskan H2O dan menambahkan H2O. Selanjutnya, isositrat akan mengeluarkan CO2 dan selanjutnya dia mentransfer NAD menjadi NADH. Selanjutnya, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan enzim asositrat. Alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dan melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH, di mana suksinil-CoA akan melepaskan koenzim A dan digantikan dengan fosfat menjadi ADP lalu menjadi ATP. Suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA. Suksinat akan diubah menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Akan diubah menjadi malat dengan bantuan enzim fumarat dan bisa menambahkan H2O. Selanjutnya,
malat akan diubah menjadi oksaloasetat dengan dan pada proses ini menghasilkan NADH. Selanjutnya seperti itu seterusnya. Satu molekul asetil-CoA yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2, dan 4 CO2. Berbeda dengan NADH, 2 elektron yang dibawa FADH2 memasuki rantai transport elektron melalui kompleks 2, ditangkap oleh FAD. Selanjutnya elektron ditransfer ke FeS. Pada kompleks ini tidak menyebabkan terjadinya pergerakan ion hidrogen melewati membran. Selanjutnya elektron dibawa oleh koenzim Qi menuju kompleks 3 dan diterima oleh sitokrom B. Dari sitokrom B, elektron ditransfer ke FeS dan kemudian ke sitokrom C1. Transfer elektron ini mengakibatkan ion hidrogen bergerak menyeberangi membran. Selanjutnya, sitokrom C bergerak mengangkut elektron dari kompleks 3 ke kompleks 4. Di kompleks 4 ini, elektron diterima oleh sitokrom A. Dari sitokrom A, elektron ditransfer ke sitokrom A3. Disertai dengan pergerakan ion hidrogen menuju ruang antar membran. Elektron dari sitokrom A3 oleh penerima elektron terakhir yaitu air. Masing-masing atom mengambil sepasang ion hidrogen untuk membentuk air atau H2O. Selanjutnya, ion hidrogen dari kompleks 3 bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase sehingga menggerakkan ATP sintase untuk berputar dan menghasilkan ATP dari fosforilasi ADP. Begitu juga ion hidrogen dari kompleks 4. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif mampu menghasilkan 2 ATP dari satu molekul FADH.